Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Intro Live Explore. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan melewatkan, kita akan melalui sebuah area yang itu tuh benar-benar epic banget. Jadi ini kebetulan aku di daerah ini berarti di Karangjati, daerah Penghapusan ya teman-teman, Penghapus, dan ya kita akan melewati suasana yang bisa dikatakan benar-benar beautiful. Mungkin kalian bisa tebak ini di mana? Soalnya di sini kita taruh di kawasan daerah Pringhapus Karangjatinan ya, teman-teman. Pokoknya ini daerah sekitaran situ lah. Seperti itu, kalian bisa tebak ini di mana? Bisa kalian spill saja langsung ke kotak komentar. Nah, cuman di sini ini memang daerah perdesaan ya, teman-teman. Kalau kalian di sini daerah perdesaan, dan di sini tuh untuk jalannya memang di sini tidak terlalu ini cukup ekstrim, cuman tidak terlalu ekstrim banget ya, teman-teman. Maksudnya di sini ya wajar ya, di daerah desa kayak gini. Ini desa ya. Nah, seperti itu. Dan nanti itu kita akan melewati perkebunan ya, teman. Jadi perkebunan, persawahan gitu ya, dan pemandangannya cukup epic, apalagi kalau misalnya di pagi hari, teman-teman, seperti itu. Dan dia ini sepertinya ini bisa jadi jalannya benar-benar harus sabar. Dan kita sudah memasuki kawasan itu ya, teman-teman. Sudah memasuki kawasan itu, dan inilah daerah pedesaan ya, yang masih kental dengan udah rekam belum? Kayaknya sih udah rekam tadi. Sepertinya sih sudah rekam ya. Kita coba cek dulu dah ya. Soalnya kita udah oke, udah rekam teman-teman. Dan yaps. Oke. Welcome to the epic beautiful scenery. Ya, seperti ini teman-teman. Dan ya ini pemandangan di pagi hari, kebetulan ini pagi hari ya, sekitar jam 9 pagi, hampir 10 sebenarnya. Kalau misalnya lebih pagi lagi itu bagus banget ya. Dan kalau dilihat di sini, ini jalan ini tuh dia dilewati tidak hanya motor ya, teman-teman. Jadi walaupun ini sempit ya jalannya, dan ini tuh kayaknya kalau buat papasan dua mobil itu kayak kesusahan ya, teman-teman. Dua mobil ini sempit banget, teman-teman, seperti ini. Dan jalannya itu juga lumayan tinggi. Oke, dan di samping-samping kita kalian bisa lihat di situ ada pal-pal listrik ya. Sebenarnya agak was-was juga ya, teman-teman. Di sini itu pal-pal listrik banyak banget di situ, kalian lihat di situ ya. Jadi kalau misalnya di sini pal listrik ada yang tumbang pun, dia langsung ke jalan, itu juga akan benar-benar memutus arus ya, teman-teman, di sini, terutama akses ke desa. Wow, keren sih memang di sini ya. Jadi di daerah Kabupaten Semarang itu memang masih keren kayak gini. Ini perdesaannya ya, teman-teman, perdesaan. Kalian masih bisa lihat di sini perkebunan di situ karet, terus sawah juga masih ada gitu ya, teman-teman. Jadi ini bisa buat refreshing juga gitu ya, teman-teman. Terutama kalau misalnya dibandingkan dengan suasana di perkotaan ya. Oke, dan kalian bisa lihat di situ itu mobil ya, teman-teman. Jadi ya seperti ini ya ketika papasan dengan mobil. Jadi kalau dua mobil sepertinya agak bener-bener ini ya, butuh effort tinggi gitu ya. Dan ya seperti ini. Sebelah kanan itu kayaknya karet ya ini ya, teman-teman. Ya, itu karet, teman-teman. Oke, dan ya sudah sampai di sini, teman-teman, dan ini sudah masuk ke kawasan desa-desa ya. Dan ya kita sebenarnya udah mau tak matikan saja di sini untuk rekamannya, tetapi kayaknya keren juga kalau misalnya kita masukkan suasana desa ya, suasana perdesaan, teman-teman. Ya walaupun kalau misalnya kalian
dibandingkan dengan suasana-suasana desa yang mungkin di zaman lampau gitu ya teman-teman, di waktu lampau itu juga agak berbeda gitu ya. Desa sekarang itu tidak seperti yang dulu teman-teman ya, jadi udah perkembangan udah bener-bener oke, hampir aja kita kebablasan teman-teman. Jadi perkembangan itu udah bener-bener pesat ya teman-teman, dan kalau kalian lihat di sini udah jarang sekali ya, ya mungkin masih beberapa yang desa mungkin kalau di sini itu yang pakai kayu ya teman-teman. Udah kebanyakan itu pakai bata ya, batu bata, entah itu batako yang bata ringan ataupun bata merah ya, seperti itu teman-teman. Jadi sudah benar-benar ya kemajuan ya teman-teman untuk kawasan-kawasan desa. Nah, ini sudah kita menuju ke daerah Prengapuus ya teman-teman. Nah, kita udah mau menuju ke Prengapuus, dan ini udah, karena ini udah termasuk jalan yang ya bisa diibaratkan jalan yang hampir utama ya. Kalau utama, jadi di sini jalannya udah lumayan lebar. Udah lumayan lebar kalau dibandingkan dengan yang tadi. Dan untuk terjal-terjalnya juga sudah lumayan. Soalnya tadi terjal banget ya, lumayan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan ya ini ketika papasan dengan mobil ya, dan kalau dipaksakan ini masih bisa untuk dua mobil papasan gitu ya. Seperti itu, walaupun harus minggir-minggir ya malah. Nah itu teman-teman, dan ya sudah seperti inilah. Alright, dan kita papasan, dan jadi sudah, kalau kalian lihat di situ ada ke kiri itu Kadirejo, ke kanan itu Klepu, dan ke lurus itu kita mau ke Bergas. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kita akan tunjukkan lagi nanti untuk kawasan perdesaan ya, perdesaan lagi kita akan lewat perdesaan Gen. Nah di situ, dan belum pernah aku masukkan ya ini teman-teman di channel ini, dan ya ini open map sama aja ya teman-teman, sama aja kita open map sebenarnya. Dan apalagi ya, kalau di sini memang yang bisa tak katakan ini di sebelah sini kawasan industri ya, pabrik-pabrik itu banyak banget di sini, dan kebanyakan pekerjaannya itu ya dari luar daerah juga gitu ya. Walaupun ini Kabupaten Semarang itu biasanya dari Magelang, ada yang dari Kudus, dari yang pesisir sana ya, terus ada juga yang kesini gitu kan, dari kebanyakan ya dari Magelang, terus dari itu yang Gerabak, yang daerah-daerah sana gitu ya teman-teman. Karena di daerah sini itu memang industri ya, kebanyakan yang dari jauh ya biasanya ngekos ya teman-teman ya. Jadi di daerah-daerah sini itu bisnis kos-kosan ya lumayan gitu ya, bisnis kos-kosan di daerah pabrik-pabrik semacam ini gitu ya. Walaupun tentu juga ada resiko juga gitu ya teman-teman, resiko. Nah, yang namanya buka kos-kosan juga itu kan ada resikonya. Nah, itu ternyata sebelah kiri kalau misalnya mau ke Beringin juga bisa teman-teman, tapi aku belum pernah ya teman-teman ya. Itu kalau misalnya kita mau ke sebelah kiri ini ya, itu kita bisa ini jalur alternatif ke Beringin ya teman-teman. Seperti itu. Wow. Oke, kayaknya sampai di sini aja deh. Sampai di sini aja dulu untuk video kali ini. Jadi ini tak tutup dulu aja ya teman-teman. Ya, oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di video ini tadi. Semoga dapat memberikan apa ya, refreshing ya, refreshing. Jadi, dan untuk mewarnai beragam video yang ada di channel kita teman-teman, Ikra of Life Explorer. Semoga itu dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, bro. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini aku mau mencoba jalan baru ya, jadi aku belum pernah ke jalan situ, entahlah nanti nyasar atau enggak, tapi yang jelas di situ aku pengen explore. Kebetulan di sini kan aku bawa action, nah ini dia teman-teman ya, jadi keuntunganku action kamera itu ya kayak gini teman-teman. Jadi ada semangat untuk explore gitu ya, terutama untuk daerah-daerah yang baru, sehingga nanti ketika kita sudah bisa open map gitu kan, nantinya juga akan gampang gitu ya, kalau misalnya lewat di daerah-daerah situ atau mau kemana gitu kan, kita bisa langsung menentukan jalan yang mungkin jalan yang lebih cepat, ataupun jalan yang kalau misalnya macet-macet itu kita bisa lebih tahu gitu ya. Bisa lebih tahu gitu ya jalur mana alternatif gitu yang bisa dilalui gitu ya untuk menghindari kemacetan bro. Dan di sini tuh Jatirunggo Park teman-teman, aku belum pernah ke sini, cuman ini Jatirunggo di daerah Prengatus ya. Entah itu untuk apa aku nggak tahu ya, aku belum tahu, tapi yang jelas itu teman-teman, jadi itu berarti ini di sekitar Jatirunggo Park ya. Jatirunggo ini kayaknya baru teman-teman, Jatirunggo Park. Nah, dan kita akan lewat ini teman-teman, Kali Kijang. Aku belum pernah lewat sini, cuman kayaknya aku harus survei dulu soalnya aku pakai kamera teman-teman. Aku belum tahu medannya seperti apa. Kalau ini udah jalan yang biasa kita lalui ya teman-teman, itu yang biasa dilalui. Soalnya aku agak ragu ya, ini tadi kita lihat, aku belum pernah lewat situ soalnya teman-teman, beneran. Soalnya kan sendirian juga, aku nggak tahu apakah itu nanti akan melewati yang kayak gini gitu ya, apa ya, gula-gula atau perkebunan yang kosong dan jarang penduduk, juga nggak tahu. Nah takutnya di situ atau ada apa-apa gitu ya, sebenarnya kayak gitu kan. Aku bukan masalah nyasar atau enggaknya ya, soalnya aku bawa kamera sih. Aku bawa kamera dan di sini kita juga belum tahu medannya seperti apa. Tapi yang jelas kalau misalnya di situ itu jalan ya, seharusnya kalau jalan itu dia masuk ke map itu saya rasa aman ya. Cuman ya nggak tahu juga kalau misalnya ini seperti ini ya. Ya itu yang aku takutkan sebenarnya itu ya. Dan masalah lain-lainnya ya. Sebenarnya kalau di daerah-daerah baru itu ya bukan masalah itu ada penduduknya atau apa ya, makhluk harus enggak teman-teman. Jadi bukan ke situnya, tapi lebih ke apakah daerah itu tuh aman atau enggak sih sebenarnya. Aman enggak ya? Nah, apalagi kalau misalnya kita kan agak mencolok ya pakai kamera, walaupun di sini aku pakai DJI Action 2 yang harusnya ini tidak terlalu mencolok, karena di sini tuh aku pakai di kayak jadikan kalung ya teman-teman. Jadi kayak jadikan kalung, jadi saya rasa tidak terlalu mencolok. Cuman di sini kebetulan saya tidak pakai jaket warna hitam teman-teman. Nah jadi harusnya itu aku pakai jaket warna hitam soalnya, jadi buat kamuflase biar nggak kelihatan kalau pakai kamera gitu ya, seperti itu. Ini perkebunan karet ya teman-teman ya. Jadi di sini karet-karet, dan jalannya di sini tuh ini di tahun 2025, tepatnya bulan Mei ya teman-teman. Bulan Mei ini jalannya lumayan bagus ya sekarang. Ini jadi kalau misalnya jadi jalan alternatif ya, misalnya mau ke Bawen atau gimana gitu ya, ini bisa lewat sini. Kalau misalnya di jalan utama itu macet parah gitu ya, kayak macet parah ya. Kalau macetnya cuma macet ringan sih saya rasa eman-eman ya, karena ini jauh ya. Jadi masuk ke dari Karangjati itu masuk ke sini tuh jauh. Cuman kalau misalnya macetnya bener-bener macet yang sangat parah banget itu, dan udah nggak bisa ini ya gerak kayak gitu ya, jadi saya rasa ini bisa jadi alternatif, terutama kalau misalnya pakai mobil. Saya rasa kalau misalnya pakai mobil ya teman-teman ya, kalau pakai mobil itu malam-malam itu ya masih berani sih saya rasa ya, karena pakai mobil. Nah, seperti itu teman-teman. Karena pakai mobil kalau ada apa-apa kan tinggal lurus aja gitu kan, tinggal move gitu aja kan. Kalau motor itu beda lagi gitu ya. Orang akan pikir dua kali kalau misalnya pakai mobil ya.
Jadi mau menghadang mobil atau gimana itu mesti pikir 2 kali gitu ya. Itu teman-teman, seperti itu sih ya. Dan ini cukup lebar untuk jalannya ya teman-teman. Jalannya itu cukup lebar dan udah bagus. Saya akui walaupun di sini tadi ada yang brutal sedikit ya teman-teman. Overall bagus. Dan di sini ya, ini jembatannya teman-teman. Jadi sigarannya tol ya. Nah, ini dia. Ini sigaran tolnya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini. Jadi di situ. Dulu sebelum ada sigaran itu ya kita, nah ini derekan ya, maksud derekan. Dulu sebelum ada sigaran itu kita masih bisa terhubung tuh di situ ke jalan-jalan di alas-alas itu teman-teman. Nah, tapi setelah ada jalan tol itu udah terpisah ya, kita mengandalkan jembatan ya, jembatan tol ya namanya. Itu teman-teman, seperti itu ya. Oke, dan itu kalau misalnya kalian mau ke pemandian air panas ya di situ, nah sebelah kanan ya. Jadi ini sebenarnya itu banyak sekali wisata-wisata di daerah sini ya, di daerah Kabupaten Semarang itu. Dan kalau misalnya kita pengen explore satu-satu banyak banget yang bisa dijadiin konten, dan kebanyakan malah yang buat konten itu adalah orang-orang yang dari jauh teman-teman, orang-orang yang dari jauh sana gitu ya, yang dari jauh. Nah itu malah dari luar kota Semarang atau luar Jawa, malahan luar Jawa Tengah ya teman-teman, dari Jawa Barat gitu ya, ataupun dari Jakarta atau dari luar pulau malahan ya, seperti itu. Kan sekarang itu kan informasi, karena informasi kan sekarang untuk mendapatkannya itu cepat banget ya teman-teman, dan mudah banget sekarang, sehingga akses untuk misalnya ada yang pengen explore tempat-tempat wisata itu benar-benar terbuka lebar. Gimana jalannya ke sana gitu ya, kira-kira objeknya itu apa aja, fasilitasnya seperti apa, terutama kalau misalnya untuk refreshing ya, untuk refreshing misalnya refreshing bersama keluarga gitu kan. Oke gitu. Dan ini benar-benar berada di belakang ya, kalau kalian lihat di sebelah sana, sebelah kanan saya itu kalian melihat itu Gunung Ungaran teman-teman ya. Jadi ini benar-benar berada di sisi lain dari jalan utama, sisi lain di sebelah kirinya ya, kalau misalnya dari Semarang. Oke, seperti itu. Nah, jalannya ini udah bagus teman-teman di sini itu. Oke teman-teman, kira-kira sekian ya. Dan di sini aku ingin memberikan ending yang cukup menarik ya. Kita akan coba tarikan tempat ya, tarikan tempat dimana kita bisa, nah kita bisa dapat sinyalnya seperti yang bagus. Udah Gunung Ungaran teman-teman. Nah jadi tepat di sana ya, itu Gunung Ungarannya ada di sana. Alright, puas ya teman-teman ya. Dan kita udah keliling-keliling desa ya, suasana pedesaan. Dan mungkin masih banyak lagi suasana pedesaan yang bisa kita explore. Nah ini kelihatannya